Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberi sebuah tutorial cara mengukur sebuah trafo, ya, cara mengukur sebuah trafo primer. Khususnya ini untuk trafo step down ya. Maksud saya ini nanti saya akan jelaskan cara mengukur yang di bagian primer atau sekunder, yang dimana yang primer itu yang dimaksud adalah dari pengambilan tegangan arus listrik. Input dari listrik di sini tertera ada 0 volt, 110, 220 dan 240. Dan outputnya di sini mulai 12 ya. Nah, ini mulai 12, 18, 25 sampai 32 volt. Trafo ini menggunakan CT, yang dimana yang dimaksud CT itu adalah trafo tunggal ya. Jadi kanan kiri ini ada tegangan 12, ini juga 12, terus 18, dan ini 18, dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini trafo lokal ya guys, trafo lokal saya baru beri kemarin. Dan di sini ada tegangan ekstra 0 sampai 12 volt ya. Nah, jadi sebelum saya untuk menggunakan trafo ini, biasanya saya lakukan ukur dulu trafo ini memang benar-benar bagus atau mungkin ada kendala. Yang namanya pembelian dari toko itu kadang juga nggak ada, yang maksud saya kadang ada juga yang kurang beruntung ya. Yang namanya juga pembuatan manusia kadang ada salahnya. Nah, sekarang kita akan ukur ini yang dari primernya dulu, pengambilan dari tegangan listriknya dulu ya. Nah, cara mengukurnya kita menggunakan multi ini ya. Saya menggunakan multi ini analog. Saya posisikan di kali 1. Nah, dikali 1 ohm ya, ini dikali 1 ohm ya. Oke. Nah, sekarang saya akan cek dulu. Kita cek dulu multinya. Oke, kita tempelin dulu nih multi, kita adjust supaya jarum ini benar-benar menunjukkan di 0. Nah, ini ya udah di 0 nih ya. Oke, udah di 0. Nah, sekarang kita cek ini dulu, primernya dulu. Kita mulai dari 0. Ini tegangan 0-nya. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, kita cek dari 0-nya dulu. Ini 0 sama 110 dulu. Nah, jarum menunjukkan di sekitar 50 ya. Di sini ya tadi ya. Ini. Nah, karena ini sistemnya itu gulungan tembaganya itu dari 0 terus ke 110, ke 220, ke 240. Jadi nanti saya akan ukur ke sini, semakin ke sini hambatannya ini nanti semakin tinggi. Ini ya, saya ulangi lagi ya. Ini 110
10-nya dari sini, 110 nya maksud saya ya. Kita perhatikan jarumnya di situ ya. Terus 220-nya nanti hambatannya lebih tinggi. Nah ya kan, berarti lebih tinggi karena gulungannya makin ke sini dari 0 sampai ke 220 itu tembaganya semakin banyak kumparannya, jadi ohmnya itu semakin tinggi juga. Nah berbeda dengan yang 110 ini tadi ya, sama 220. 110 sekian menunjukkan sekian, dan 220 menunjukkan sekian. Mana ini tadi? Ya kan? Nah, terus kita pindah ke 4, maksud saya ke 240, pasti akan lebih tinggi lagi. Nah ya kan, lebih tinggi ya, ya hampir dikit lah, karena perbedaannya kan di sini kan cuma 220 ke 240, selisih 20 ya kalau dihitung gitu ya secara globalnya ya. Nah sini bedanya dikit banget ya ketimbang yang ini kan hampir lebih separohnya sendiri ya. Nah ya sini ya. Nah ini berarti bagus ya, dinyatakan antara golongan ini 0 sampai 220 ini trafo ini bagus ya kan. Nah sekarang kita cek, ini kan tegangan AC dari pengambilan langsung ke pengambilan PLN listrik ya, yang sini ya. Nanti kita ambilkan dari 0 ke 220 karena tegangan sini itu kan 220, jadi nanti kita pasangnya di 0 sama 220. Nah terus kadang ada juga yang bilang gini, trafo saya kok nyetrum. Nah kadang gini, karena lilitan ini sama bodi itu berhubungan. Nah kita cek dulu, kita cek sama bodinya ini. Bentar, kita lubangi dulu ya. Nah ini harusnya nggak ada hubungan ya antara kaki-kaki ini ya sama bodi ya. Nah, sama bodi nggak ada. Bagus ya, berarti kan nggak ada. Kalau berhubungan otomatis jarum ini bergerak. Nah kalau misalkan ini berhubungan, nanti di saat kalian membuat sebuah power amplifier, nanti kalian akan memegang bodinya itu ada tegangan listriknya ya kan. Nah ada tegangan listriknya karena dari gulungan trafo ini ada yang bocor menyentuh bodi ini, sedangkan bodi ini nanti kan nempel di sebuah box rangkaian tersebut ya kan. Nah seperti itu ya. Kadang ada yang bilang ini porsanya strom nih, bodinya ada strumnya. Nah bisa jadi antara gulungan trafo ini AC ini itu menempel bodi. Oke ya, cukup dimengerti ya. Ini untuk pengukuran yang AC. Sekarang saya akan mengukur yang ini ekstra, ini output. Jadi tegangannya ini beda sama ini nggak ada berhubungan sama gulungan yang sini. Ini kan pengambilan dari AC. Nah ini outputnya, ini outputnya ya. Jadi nggak ada hubungan dari sini. Kalau ada hubungan dari sini sama, nanti akan nyetrum nih di bodi ya, karena ini kan nanti yang mau dibuat ke rangkaian, entah mungkin mau buat istilahnya mau buat ngasih tegangan MP3 atau misalkan ya USB atau ke tune control atau ke apalah gitu kan. Nah jangan sampai ada hubungan sama sini juga. Nah sekarang nih saya ukur dulu. Saya lubangi dulu ya, karena ini masih baru ini. Belum saya pasang, jadi pas kebetulan ada yang request minta yang mau belajar ya, yang mau belajar pengen tahu bisa ngerakit sendiri gimana cara untuk mengukur trafo sebelum dipasang kan. Oke ini saya buat tutorialnya, semoga yang request nanti nonton di video ini. Nah sekarang kita ukur ini yang ekstra. Yang ekstra ya, ini 0
ya, 0 sampai 12 volt. Ya, kita ukur. Perhatikan jarum multi di situ menunjukkan sekitar 2 lebih. Terus ke 9 nanti juga sama, akan hambatannya lebih tinggi lagi. Terus ke 12 volt nanti hambatannya lebih tinggi lagi. Oke ya. Berarti perbedaannya di 6 di sini. Di 2 lebih langsung kita ke 12 volt misalkan. Nah, berarti intinya kan gulungan tembaganya itu, kabelnya lah istilahnya ya, lebih dipahami untuk orang yang awam, atau tembaga emailnya itu menggulungnya dari 0 sampai ke 12 volt. Jadi hambatan dari kesini tuh semakin tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas ini tadi yang mengukur primer. Nah, sekarang kita mengetahui antara gulungan primer ini berhubungan dengan AC apa tidak. Harusnya tidak. Nah, ya, kita ini kita langsung ke 220 ya, ini ya 220 langsung ke sini. Nah, ini enggak ada hubungan. Nah, ya. Oke, berarti bagus untuk pengukuran di bagian primer sampai ke ekstra ini tadi, sampai ke body bagus ya. Sekarang kita ke yang ini, yang dari CT ini. Oke ya, kita ukur yang dari CT. Sama, sistemnya sama. Ini ada sebuah dua tembaga email, ini dipecah ya, berarti mulainya dari 0 sini, menggulungnya ke sini sama ke sini, berarti memutar ya, dari CT ke 12 ke 18, ini juga sama, ke 12 ke 18, terus ke 25 ke 35, terus ini juga ke 25 ke 35, sama sistemnya. Jadi nanti saya akan ukur dari sini ke sini, terus ke sini ke sini, nanti hambatannya pun juga semakin tinggi. Harusnya seperti apa yang saya jelaskan dari awal tadi ya. Oke, nanti kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Ini saya akan ukur ke 12 volt dulu. Ke 12 volt ini ya, CT ya, 12 volt ini CT. Bentar. Nah, sekitar menunjukkan di 1 ya, 1 lebih dikit. Terus kita ke 18, nanti harus lebih lagi. Nah, ini 2 ya. Terus kita ke 25. Ke 25. Nah, 25 menunjukkannya di situ hampir 3 ya. Itu 1 2 3 ya. Terus ke 3. Ke 2 nih. Nah, diulang lagi, tadi nggak kelihatan ya. Ini yang 25. Bentar. Nah, masih ada plastiknya, agak susah. Nah, situ ya. Oke. Itu. Nah, hampir ke 3 ya, 3 ya. Ke 3. Terus kita ke 25. Nah, ke 32 maksud saya. Ke 32 lebih tinggi lagi ya. Nah, sama juga seperti yang di sini nanti. Nah, contoh nih harus sama. Kita ambil ke CT dulu. Sama, ini bolak-balik nggak apa-apa ya, antara prop merah sama prop hitam ini. Misalkan prop hitam saya taruh di CT atau prop merah saya taruh di CT, sama aja. Karena ini hanya untuk mengukur hambatan aja. Nah, ini sama ya seperti tadi ya, kayak yang di sini. Nah, sama kan? Sama 18 nya sekitar 2. Nanti di sini sekitar 3 ya. Sekitar 3. Terus yang di 32 ini yang satunya sekitar hampir 5. Nah, hampir 5. Nah, oke ya, seperti itu ya cara mengukur sebuah trafo.
sebelum kita memasang, membeli trafo, kita memang wajib tahu untuk mengetahui trafo ini benar-benar layak untuk dipakai atau tidak, ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih tahap belajar seperti saya ini. Meskipun ini hanya ilmu yang sangat-sangat dari awal, khususnya untuk yang tidak berprofesional seperti saya ini, ya. Untuk yang udah berprofesional silahkan di skip. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.